pesan kopi susunya 1 ya. Oke, ditunggu ya. Gimana sih Kak cara membuat kopi susu yang enak? Mau lihat cara membuatnya? Mari saya perlihatkan. Pertama, masukkan gula cair. Tuangkan racikan kopi cair andalan kami. Jangan lupa tambahkan susu. Tara! Jadi deh, segelas kopi susu nikmat dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dengan perbandingan yang tepat. Apa? Perbandingan? Apa sih itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Halo adik-adik, sekarang belajar sama Kak Sylvia tentang perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah cara membandingkan dua nilai atau lebih. Biasanya dinotasikan dengan titik 2. Ini cara bacanya A banding B. Misalnya, kakak akan membuat segelas kopi dengan takaran 1 sendok bubuk kopi dan 2 sendok gula pasir. Ingat ya, 1 sendok bubuk kopi dan 2 sendok gula pasir. Ini artinya untuk membuat segelas minuman kopi, kakak membuat perbandingan bubuk kopi dan banyaknya gula pasir sebanyak 1:2. Nah, ingat ya, pada perbandingan urutannya berpengaruh. Ingat, urutannya berpengaruh. Nah, misalkan kakak bilang banyaknya bubuk kopi dan gula pasir, maka perbandingannya 1:2. Tapi kalau kakak bilang banyaknya perbandingan gula pasir dan bubuk kopi, urutannya menjadi 2:1. Seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu definisi dari perbandingan. Tapi notasi A per B, A itu apa dan B itu apa sih? A dan B adalah besaran yang satuannya sama. Ingat-ingat juga dalam perbandingan, besaran dan satuannya harus sama. Maksudnya gimana sih? Jika besarannya adalah massa, maka harus dibandingkan dengan massa. Jika panjang harus dibandingkan dengan panjang, tinggi harus dibandingkan dengan tinggi, dan seterusnya. Massa tidak bisa dibandingkan dengan panjang karena mereka mempunyai besaran yang tidak sejenis. Begitu pula dengan satuannya, meter dibandingkannya harus dengan meter, sentimeter dengan sentimeter, inci dengan inci, dan seterusnya. Ayo, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Kak Sylvia memiliki sekeranjang apel, lalu Kak Sylvia membagikan 2 buah apel kepada Kak Rizka dan 4 buah apel kepada Kak Shelly. Perbandingan banyaknya apel Kak Shelly terhadap Kak Rizka adalah? Yap, jawabannya adalah 4:2. Nah, setelah kita ketahui bahwa Kak Sylvia membagikan 4 buah apel kepada Kak Shelly, berarti 4 dan 2 buah apel kepada Kak Rizka berbanding 2. Seperti itu ya jawabannya. Dan sesuai urutan, karena yang ditanyakannya Kak Shelly terhadap Kak Rizka, berarti banyaknya apel Kak Shelly dulu, terus banyaknya apel Kak Rizka. Oke? Nah, dalam perbandingan ada yang disebut faktor perbesaran dan faktor pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dengan ukuran awal benda. Nah, secara sistematis kita bisa nyatakan sebagai berikut. Faktor perbesaran artinya ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda. Kalau faktor pengecilan berarti ukuran hasil pengecilan per ukuran awal benda. Contoh faktor perbesaran. Sebuah vas bunga setinggi 15 cm diletakkan di depan sebuah lampu. Vas tersebut membentuk bayangan di layar. Jika tinggi bayangan vas bunga tersebut 30 cm, tentukan faktor perbesarannya. Pembahasannya, dari soal kita ketahui informasi bahwa tinggi awal vas bunga tersebut adalah 15 cm, tinggi hasil perbesarannya adalah 30 cm. Berdasarkan rumus faktor perbesaran yaitu faktor perbesaran sama dengan ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda. Sama dengan 30 per 15. Sama dengan 2. Jadi, faktor perbesarannya adalah 2 kali.
Contoh faktor pengecilan. Sebuah model kapal laut berukuran panjang 2 meter dan panjang kapal sebenarnya adalah 25 meter. Tentukan faktor pengecilan dari kapal laut tersebut. Pembahasannya, dari soal kita ketahui informasi sebagai berikut. Panjang hasil pengecilan benda adalah 2 meter, sedangkan panjang asli benda adalah 25 meter. Berdasarkan rumus faktor pengecilan diperoleh, faktor pengecilan sama dengan ukuran benda hasil pengecilan per ukuran awal benda, sama dengan 2 per 25, yaitu sama dengan 0,08. Jadi, faktor pengecilannya adalah 0,08 kali. Selanjutnya, jenis-jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Misalnya, perbandingan berat badan merupakan perbandingan besaran yang sejenis karena memiliki satuan yang sama, yaitu kilogram. Begitu pula perbandingan tinggi pohon sawit merupakan perbandingan dua besaran sejenis karena memiliki satuan yang sama, yaitu meter atau inci atau sentimeter. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya permasalahan berikut ini. Contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Tentukan perbandingan yang paling sederhana dari 8 cm dan 14 cm. Pembahasannya, kita tulis dulu dalam bentuk perbandingan, yaitu 8 cm berbanding 14 cm. Lalu, satuan sentimeternya akan kita hilangkan menjadi 8 berbanding 14. Lalu, disederhanakan. Nah, karena adik-adik sudah belajar mengenai penyederhanaan pecahan, jadi langsung saja hasil penyederhanaannya adalah 4 berbanding 7. Dengan demikian, 8 cm berbanding 14 cm sama dengan 4 berbanding 7. Nah, agar adik-adik lebih paham mengenai materi ini, kita coba soal berikut. Tentukan perbandingan yang paling sederhana dari 12 kg dan 16 kg. Ayo, coba dijawab. Kita ke pembahasan ya. Pertama, kita tulis dalam bentuk perbandingan, yaitu 12 kg berbanding 16 kg. Selanjutnya, satuannya kita hilangkan karena sudah sama ya satuannya, menjadi 12 berbanding 16. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 4. Dengan demikian, 12 kg berbanding 16 kg sama dengan 3 berbanding 4. Nah, kita coba sekali lagi ya kuisnya. Diketahui tinggi badan Maria adalah 160 cm dan tinggi badan Alvin adalah 140 cm. Tentukanlah perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin. Ayo, coba jawab dulu ya. Tinggi badan Maria sama dengan 160 cm, tinggi badan Alvin sama dengan 140 cm, sedangkan perbandingan tinggi badan Maria berbanding tinggi badan Alvin sama dengan 160 cm berbanding 140 cm. Lalu satuannya dihilangkan menjadi 160 berbanding 140, lalu disederhanakan menjadi 8 berbanding 7. Jadi, perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin adalah 8 berbanding 7. Yang kedua adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, di sini besarannya tetap sama, yang dibandingkan yaitu berat dengan berat, panjang dengan panjang, tinggi dengan tinggi, namun dengan satuan yang berbeda, misalnya meter dengan sentimeter atau sebaliknya, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, adik-adik, bagian yang terpenting yang harus kita ingat dalam menyederhanakan dua besaran dengan satuan yang berbeda adalah yang pertama harus disamakan terlebih dahulu satuannya. Kemudian dicari FPB dari nilai-nilai perbandingan tersebut. Lalu untuk penyelesaiannya, membagi nilai-nilai tersebut dengan nilai FPB yang telah kita temukan. Contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda.
Sederhanakan perbandingan 4 meter berbanding 30 cm dengan besaran panjang dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, kita ketahui bahwa ini satuannya sudah berbeda, yaitu meter dan sentimeter. Untuk menyederhanakannya, kita harus menyamakan terlebih dahulu bentuk satuannya. Setelah kita menyamakan satuannya, kemudian kita menyederhanakan perbandingan bilangan tersebut. Kalian boleh, adik-adik semuanya, boleh mengubah menjadi satuan meter dua-duanya atau sentimeter dua-duanya. Tapi kita pakai yang gampang aja ya. Kita ubah dua-duanya menjadi satuan sentimeter. 4 meter itu sama dengan 400 cm. Lalu kita dapatkan 400 cm berbanding 30 cm. Lalu satuannya dihilangkan. Sehingga 400 berbanding 30, lalu disederhanakan menjadi 40 berbanding 3. Dengan demikian, 4 meter berbanding 30 cm sama dengan 40 berbanding 3. Nah, untuk mengasah kemampuan adik-adik semuanya, yuk kita coba kuis berikut ini. Sederhanakanlah perbandingan 3 buah berbanding 1 lusin. Nah, ini adalah perbandingan besaran kuantitas ya adik-adik. Yuk kita coba jawab dulu. Oke, langsung kita ke pembahasan. 3 buah berbanding 1 lusin, yang harus diubah adalah 1 lusin. Kita tahu bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah, sehingga perbandingannya menjadi 3 buah berbanding 12 buah. Lalu satuannya kita hilangkan menjadi 3 berbanding 12, lalu disederhanakan sehingga perbandingannya menjadi 1 berbanding 4. Dengan demikian, 3 buah berbanding 1 lusin sama dengan 1 berbanding 4. Yang ketiga adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan ikut semakin besar dan sebaliknya. Perbandingan senilai juga disebut dengan proporsi. Nah, untuk rumus perbandingan senilai adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, yang perlu diingat dalam menyelesaikan perbandingan senilai adalah menentukan perbandingan yang berbanding lurus. Artinya, jika salah satu besaran bertambah naik, maka besaran yang lain juga akan bertambah naik. Seorang pekerja pemungut biji sawit memiliki pekerjaan memungut biji sawit pada blok sawit tertentu sesuai jadwal setiap harinya. Para pekerja diberikan upah sebesar Rp36.000 setiap 2 karung biji sawit yang dikumpulkannya. Pertanyaan pertama, berapa upah yang diterima pekerja sawit jika ia dapat mengumpulkan 6 karung biji sawit? Pertanyaan kedua, dapatkah kita memprediksi upah jika biji sawit yang terkumpul sebanyak 10 karung? Nah, alternatif jawaban 1 menggunakan tabel. Tabel 1.1 adalah perbandingan banyak kelapa sawit dan upah kerja. Banyaknya kelapa sawit yaitu 2 karung dan upah kerja Rp36.000. Telah kita ketahui dalam soal ya. Untuk menentukan jumlah banyak kelapa sawit dan upah kerja selanjutnya, kita jumlahkan 2 karung dengan 2 karung menjadi 4 karung. Dan upah kerja yaitu Rp36.000 ditambah Rp36.000 menjadi Rp72.000. Untuk menentukan perbandingan selanjutnya, 4 karung ditambah 2 karung menjadi 6 karung dan Rp72.000 ditambah 36 karung menjadi Rp108.000. 6 karung akan ditambah 2 karung menjadi 8 karung. Dan Rp108.000 ditambah Rp36.000 menjadi Rp144.000. Kenapa ditambahnya 2 karung dan Rp36.000 terus sih, Kak? Karena yang kita ketahui dari soal
adalah 2 karung, berarti untuk perbandingan selanjutnya akan ditambah 2 karung. Begitu pula dengan upah, karena yang diketahuinya 36.000, maka perbandingan selanjutnya akan terus ditambah dengan 36.000. Jika diperhatikan dengan teliti, semakin besar nilai yang terdapat pada kolom banyak kelapa sawit dalam karung, maka banyaknya upah pekerja akan semakin besar, bukan? Kita dapat melihat data perbandingan pada baris ke-1 dan ke-2. Jika banyak kelapa sawit ditambah 2 karung, maka banyaknya upah pekerja semakin bertambah, yaitu Rp72.000. Begitu pula baris ke-3, ke-4, sampai ke-5. Setiap karungnya ditambah 2 dan upah pekerjanya ditambah 36.000. Nah, pada tabel 1.1 maka dapat diselesaikan kedua pertanyaan masalah tersebut, yaitu upah yang diterima pekerja sawit jika dapat mengumpulkan 6 karung biji sawit adalah Rp108.000. Lihat baris ketiga, lihat baris nomor 3, tabel 1.1. Jawaban pertanyaan kedua, upah yang diterima pekerja sawit jika dapat mengumpulkan 10 karung biji sawit adalah Rp180.000. Lihat baris nomor 5 ya, ini ya. Upah 1 karung sama dengan Rp36.000 dibagi 2 karung. Misalkan upah yang diterima untuk pengumpulan 6 karung adalah P, maka kita akan memperoleh P sama dengan 6 karung dikali 36.000 per 2 karung. Dengan kita pindahkan 2 karung menjadi pembagi dari 6 karung. Jadi 6 karung per 2 karung dikali 36.000. Nah, sama dengan 6 karung per 2 karungnya kita sederhanakan menjadi 3/1 dikali 36.000 sama dengan Rp108.000. Yang keempat adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran bertambah naik, maka besaran yang lain memiliki nilai yang semakin kecil. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai apabila dua perbandingan tersebut tetap konstan meskipun perbandingannya dibalik. Nah, apa sih Kak maksudnya? Untuk mengetahuinya, kita simak contoh permasalahan berikut ini. Contoh perbandingan berbalik nilai. Pada suatu hari, seorang peternak memiliki 30 ekor domba dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor domba, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Jawabannya kita menggunakan tabel ya. Tabel 1.2 adalah tabel perbandingan banyak domba dan banyak hari. Banyak domba adalah 30 ekor dengan persediaan makanan selama 15 hari. Nah, sisa dombanya adalah 30 ekor dikurangi 5 ekor sama dengan 25. Jadi, banyaknya sisa domba adalah 25. Dan banyaknya hari kita misalkan dengan Y. Karena 30 ekor domba mempunyai persediaan makanan selama 15 hari, dan 1 domba berarti 30 dikali 15 hari. Sehingga 25 domba berarti 20 domba dikali 15 hari per 25 domba sama dengan Y. Kita bandingkan dengan satuan yang sama, banyak domba dengan banyak domba, hari dengan hari. 30 domba per 25 domba sama dengan Y hari per 15 hari. Kita hilangkan satuannya. Jadi 30 per 25 sama dengan Y per 15. Kita kali silang, 25Y sama dengan 30 dikali 15. Y sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan 25 menjadi pembagi 30 kali 15. Sehingga 30 dikali 15 per
25 sama dengan 18. Jadi, persediaan makanan akan habis selama 18 hari untuk 25 ekor domba. Contoh-contoh masalah yang dapat digolongkan perbandingan berbalik nilai, misalnya, jarak tempuh dan waktu tempuh jika menempuh jarak yang sama. Kedua, banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan pakan ternak jika disediakan pakan ternak dengan jumlah yang sama. Nah, ini kayak contoh tadi ya. Yang ketiga, banyak karyawan dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, banyak siswa dengan banyak permen yang diperoleh dari hasil pembagian. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi perbandingan. Materi selanjutnya adalah aritmatika sosial yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak, yaitu Kak Shelly dan Kak Rizka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Shelly Seldiana. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian aritmatika sosial itu apa sih? Nah, aritmatika sosial adalah bidang atau cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial. Misalnya di bidang ekonomi, bidang geografi, dan bidang sosiologi. Materi aritmatika sosial ini merupakan materi yang dapat membantu kita dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari, seperti perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Dalam suatu perdagangan ada beberapa istilah yang disebut harga penjualan, harga pembelian, impas, untung atau laba, rugi, diskon, presentasi untung, presentasi rugi, neto, bruto, dan tara. Aritmatika juga membahas tentang pajak dan bunga tunggal. Nah, selanjutnya ada pengertian harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Selanjutnya ada harga penjualan. Harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Selanjutnya yaitu untung atau laba. Untung atau laba adalah keuntungan yang diperoleh apabila harga penjualan lebih besar dibandingkan harga pembelian. Secara matematis, untung dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untung atau U sama dengan harga penjualan atau HJ dikurangi harga pembelian atau HB. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga untung bisa dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu presentasi untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal, di sini ada seorang pedagang sembako membeli beras sebanyak 65 kg dengan harga Rp650.000. Kemudian beras itu dijual kembali dengan harga Rp11.000 per kilogram. Nah, tentukan keuntungan dan presentasi keuntungan pedagang warung tersebut. Penyelesaiannya yang pertama di sini diketahui harga beli 65 kg beras tersebut adalah Rp650.000. Dan harga jual beras adalah Rp11.000 per kilogram. Maka harga penjualannya yaitu 65 kg dikali Rp11.000 sama dengan Rp715.000. Selanjutnya untuk mencari keuntungan, rumusnya yaitu U sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, harga penjualan itu yang sebelumnya kita cari yang Rp715.000, sedangkan harga pembelian yaitu yang sudah diketahui di soal yaitu Rp650.000. Nah, jadi keuntungannya yaitu Rp715.000 dikurangi Rp650.000 sama dengan Rp65.000.
maka keuntungan pedagang tersebut adalah Rp65.000. Selanjutnya yang ditanyakan adalah presentasi keuntungan. Presentasi keuntungan rumusnya untung per harga beli atau HB. Jadi untung yaitu tadi keuntungannya Rp65.000 per harga belinya Rp650.000 dikali 100%. Jadi keuntungannya itu 10%. Nah, maka presentasi keuntungannya adalah 10%. Lanjut kita membahas rugi. Nah, rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, di mana harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Nah, secara matematis, rugi dapat dirumuskan sebagai berikut. Rugi atau R sama dengan harga pembelian atau HB dikurangi harga penjualan atau HJ. Dalam kehidupan sehari-hari juga rugi bisa dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu presentasi rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal. Seorang pedagang ayam potong membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya yaitu Rp750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekornya. Berapa rupiahkah kerugian pedagang tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui harga pembeliannya sama dengan Rp750.000. Harga penjualannya Rp70.000 dikali 10 ekor ayam itu ya tadi sama dengan Rp700.000. Nah, untuk mencari rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Maka ruginya yaitu harga pembelian yang tadi Rp750.000 yang disoal dikurangi harga penjualan Rp700.000 yang kita cari barusan. Maka ruginya yaitu Rp50.000. Rp750.000 dikurangi Rp700.000 hasilnya Rp50.000. Jadi, kerugian pedagang tersebut adalah Rp50.000. Selanjutnya, ada impas. Impas terjadi ketika harga pembelian nilainya sama dengan harga penjualan. Harga pembelian sama dengan harga penjualan. Selanjutnya, ada diskon atau rabat. Diskon atau rabat adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli pada saat terjadi transaksi jual beli. Perhitungan potongan harga dalam matematik yaitu harga bersih sama dengan harga penjualan dikurangi diskon atau rabat. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini soalnya dalam suatu mall bertuliskan harga pada barang diskon 20%. Untuk baju pendek dengan harga awal yaitu Rp150.000. Hitunglah berapa harga baju pendek tersebut sesudah memperoleh diskon. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui harga jual sebuah baju pendek Rp150.000. Kemudian diskonnya itu 20%. Maka 20/100 dikali Rp150.000 hasilnya Rp30.000. Nah, harga sesudah didiskonnya yaitu harga jual yaitu Rp150.000 dikurangi diskon atau rabat yaitu Rp30.000 yang sudah kita cari barusan. Hasilnya yaitu Rp120.000. Jadi, harga baju pendek setelah didiskon adalah Rp120.000. Selanjutnya ada pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan rakyat kepada negara
berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk membayar belanja atau pengeluaran negara. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Di sini soalnya ayah menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp4.500.000 dan harus membayar pajak sebesar 4,5%. Berapa gaji bersih ayah? Berapa gaji bersih yang diterima ayah? Penyelesaiannya, diketahui penghasilan kena pajak ayah yaitu Rp4.500.000. Selanjutnya, besar pajak penghasilan. Maka besar pajak penghasilan adalah 4,5/100 dikali Rp4.500.000. Hasilnya Rp200.000, Jadi gaji bersih ayah sama dengan gaji setiap bulannya dikurangi besar pajak penghasilan, yaitu Rp4.500.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan Rp4.297.500. Jadi gaji bersih yang diterima ayah adalah Rp4.297.500. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Rizka Amelia-Sari. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai aritmatika sosial yang sebelumnya kalian tadi sudah sempat dengarkan penjelasannya dari rekan-rekan kakak sebelumnya ya. Nah, tadi adik-adik sudah tahu nih apa pengertian dari aritmatika sosial, kemudian apa saja yang termasuk kepada aritmatika sosial. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya itu akan kakak tambah mengenai bruto, neto, dan tara. Sebelumnya adik-adik tahu tidak apa sih itu bruto, neto, dan tara? Nah, bruto, neto, dan tara itu adalah pembahasan aritmatika sosial yang berhubungan dengan berat atau bobot ya. Jadi nanti adik-adik akan bisa lihat dari sekitar kita, dari yang biasa adik-adik temukan. Salah satunya adalah pada makanan ringan atau makanan kemasan yang biasa adik-adik beli. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan langsung ke pengertian masing-masing dari pembahasan yang akan kakak jelaskan hari ini. Yang pertama ada bruto. Bruto itu adalah berat kotor. Maksudnya adalah berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Jadi bruto ini tuh berat keseluruhan, berat isi juga berat tempatnya. Kalau misalnya adik-adik beli susu kotak, berarti bruto ini adalah berat susunya juga berat kotak itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk kemasan yang kecil, adik-adik pasti akan sulit membedakannya. Tapi kalau untuk benda-benda besar seperti tumpukan mangga di dalam kotak kayu, itu akan terlihat berapa berat brutonya atau berat kotornya ya. Kemudian yang kedua adalah neto. Neto itu adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Jadi kalau tadi bruto itu adalah berat barang dan tempatnya, kalau neto itu adalah berat barangnya saja tanpa tempat. Nah, yang ketiga ada tara. Tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Jadi kalau tadi yang pertama ada bruto. Bruto itu adalah berat kotor atau berat barang dengan tempatnya, berat keseluruhan ya. Kalau neto itu adalah berat bersih, jadi berat isinya saja. Nah, jadi bedanya antara bruto, neto, dan tara singkatnya seperti ini. Kalau bruto itu adalah isi seluruhnya, kalau neto hanya isinya saja, kalau tara berarti hanya beratnya saja. Sampai situ adik-adik mudah-mudahan bisa membedakan ya. Nah, selanjutnya kita akan ke rumus hubungan antara bruto, neto, dan tara. Untuk mencari neto, adik-adik bisa mencari dengan
mengurangkan bruto dengan tara. Sedangkan untuk mencari bruto, adik-adik bisa menjumlahkan antara berat neto dengan berat tara. Untuk mencari tara, adik-adik bisa mengalihkan persenan tara dengan berat bruto. Nah, untuk menghitung persen tara, dengan menghitung tara jika diketahui persen tara, adik-adik bisa lihat di kotak yang ada di sini ya. Di sini sudah ada rumusnya. Kalau misalnya adik-adik mau mencari persen tara, berarti adik-adik harus mengalihkan tara per bruto dikali 100% berat tara per bruto dikali 100%. Nah, untuk menghitung tara jika diketahui persen tara, adik-adik bisa mencarinya dengan persen tara per 100 dikali bruto, persen tara per 100 dikali bruto. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 72 kg dan tara 1%. Pertanyaannya, berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras adalah Rp4.000? Penyelesaiannya, pertama kita harus cari tahu dulu berat brutonya berapa. Kemudian yang kedua kita akan cari tahu dulu taranya berapa, karena diketahui bahwa taranya itu tadi 1% dari jumlah keseluruhannya. Nah, kemudian setelah nanti kita mencari tara, kita akan mencari netonya untuk mengetahui berapa yang harus dibayar oleh pedagang tadi. Oke, yang pertama kita akan mencari brutonya dulu ya. Tadi diketahui bahwa pedagang itu membeli 5 karung beras dengan berat 1 karung berasnya itu adalah 72 kg. Ya, itu bruto, berarti berat beras dengan karungnya. Nah, jadi kita kalikan dulu. 5 dikali 72 kg adalah 360 kg. Itu bruto dari 5 karung beras. Karena tadi diketahui bahwa taranya adalah 1%, jadi kita cari tara 1% itu senilai dengan berapa kilogram dari keseluruhan beras tadi. Jadi kita kalikan, karena 1% itu 1/100 dikali 360 kg. Dari 360 kg itu adalah tadi berat 5 karung beras seluruhnya. Jadi hasil taranya adalah, berat taranya adalah 3,6 kg. Nah, setelah kita ketahui berat brutonya berapa dan berat taranya berapa, kemudian kita akan cari netonya. Netonya ini berarti kita kurangkan ya dari yang nilai berat bruto dikurangi berat tara. Jadi 360 kg dikurangi 3,6 kg. Hasilnya adalah 356,4 kg. Nah, untuk mengetahui pedagang itu harus membayar berapa, tinggal kita kalikan saja netonya dengan harga satuan kilogram berasnya. Karena 1 kilogram beras harganya adalah Rp4.000, jadi kita kalikan 356,4 dikali Rp4.000. Jadi pedagang itu harus membayar sebesar Rp1.425.600 untuk membayar tadi 5 karung yang berat masing-masing 72 kg. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir tertulis bruto 100 kg, tara 2% dengan harga 1 juta. Semua gula pasir tersebut dijual dengan harga 14.000 per kilogramnya. Pertanyaannya, berapa keuntungan pedagang tersebut? Nah, di sini kita udah ketahui bahwa brutonya itu adalah 100 kg dan persentase taranya adalah 2%. Jadi, kita bisa cari tahu dulu seperti tadi. Nilai taranya itu adalah 2% dikali 100 kg. Jadi, berat taranya adalah 2 kg. Dengan demikian, berarti netonya itu tadi apa? Neto itu karena berat bersih ya. Jadi kita kurangkan dari brutonya dikurangi taranya. Karena brutonya 100 kg, berarti kita kurangkan 100 kg dengan 2 kg. Jadi netonya adalah 98 kg.
Harga penjualannya tadi kan 14.000 per kilogramnya, karena netonya 98 kilogram. Jadi tinggal kita kalikan saja 14.000 itu dengan 98 kilogram. Hasilnya adalah Rp1.372.000. Karena tadi modal si pedagang itu adalah 1 juta, sedangkan yang dapat dia dapatkan dari seluruh penjualan gulanya itu adalah Rp1.372.000. Berarti kita tinggal kurangkan saja Rp1.372.000 itu dengan 1 juta pengeluaran dia yang saat membeli karung gula tadi ya, satu karung gula tadi. Jadi keuntungan si penjualnya ini, si pedagangnya ini adalah Rp372.000. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Sebuah karung terigu bertuliskan bruto 73 kg dan netonya adalah 71,5 kg. Pertanyaannya, berapakah taranya? Nah, karena tara itu tadi adalah berat tempatnya saja, berarti adik-adik udah tahu nih. Kalau mau cari tahu berat tempatnya saja, berarti adik-adik tinggal kurangkan saja berat keseluruhan dengan berat isinya. Karena tadi berat keseluruhannya atau brutonya ada 73 kg dan netonya 71,5 kg, berarti adik-adik tinggal kurangkan saja 73 kg dikurangi 71,5 kg. Jadi berat taranya adalah 1,5 kg. Oke, untuk pembahasan bruto, neto, dan tara, mudah-mudahan adik-adik bisa mencari penjelasan lainnya supaya lebih paham. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai bunga tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan bunga tunggal. Apa ya bunga tunggal itu? Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Jadi, bunga tunggal ini hanya bunga yang diperoleh pada setiap akhir tahun saja atau akhir jangka waktu saja yang sudah ditentukan oleh bank-bank. Nah, untuk bunga tunggal ini itu adalah bunga yang hanya memiliki satu bunga saja, jadi bunganya tidak akan berbunga lagi. Kalau misalnya nanti adik-adik mulai menabung di bank, kemudian adik-adik tahu bahwa bunga yang adik-adik dapatkan itu berbunga kembali, maka itu bukan termasuk bunga tunggal, tapi itu termasuk kepada bunga majemuk. Jadi bunga yang lebih dari satu ya, karena tadi kan kalau bunga tunggal itu hanya didapat dari modal awalnya saja, tapi kalau misalnya bunganya itu terdapat bunga-bunga lain, itu termasuk ke dalam bunga majemuk. Nah, jadi untuk bunga tunggal sendiri, adik-adik bisa melihat contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, misalkan seseorang menabung sebesar 100.000 di suatu bank selama 1 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Berapakah bunga yang diterima pada akhir tahun pertama? Nah, karena tadi bunga itu kan diperoleh pada saat setiap akhir jangka waktu tertentu saja ya. Jadi, untuk menentukan berapakah bunga yang diterima pada akhir tahun pertama, adik-adik cukup kalikan besarnya suku bunga tadi dengan modal atau tabungan adik-adik tadi yang diketahui. Karena tadi diketahui bahwa seseorang itu menabung sebesar 100.000 dengan suku bunga 18% setahun, maka adik-adik untuk mencari bunganya tersebut cukup mengalihkan persenan suku bunganya tadi, 18% suku bunga tadi dengan tabungan sebesar Rp100.000. Jadi 18%-nya itu adik-adik bisa ubah menjadi 18 per 100, kemudian dikalikan 100.000, hasilnya adalah Rp18.000. Jadi bunga yang akan seseorang ini dapatkan pada akhir tahun pertama adalah sebesar Rp18.000.
Kemudian jika misalnya ditanya untuk akhir tahun keduanya berapa, tinggal adik-adik kalikan saja. Karena tahun kedua, jadi adik-adik cukup kalikan dengan 2 ya. 2 dikali 18%, yaitu suku bunga tadi, dikali 100.000, itu adalah modal awal tabungannya. Jadi 2 dikali 18/100 dikali 100.000, hasilnya 36.000. Dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan berapakah bunga yang akan diterima pada akhir tahun ketiga, berarti adik-adik tinggal ganti 2-nya dengan 3 ya, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh kedua. Okta menabung di bank sebesar 750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, pertanyaannya, hitunglah jumlah uang Okta setelah 6 bulan. Nah, untuk menyelesaikannya, tadi adik-adik sudah diketahui ya, bahwa besar uang tabungan Okta sebelumnya itu ada Rp750.000. Kemudian bunga dalam 1 tahunnya itu adalah 12%. Nah, kemudian yang diketahui ketiganya adalah pertanyaannya, yaitu uang Okta setelah 6 bulan. Nah, karena yang ditanyakan adalah bulan, jadi kita akan persenkan dulu 6 bulan ini per 12, karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Jadi untuk mencari bunga akhir bulan ke-6 ini, kita tuliskan 6 per 12 dikali 12% dikali Rp750.000. Jadi hasilnya adalah Rp45.000. Karena tadi jumlah uang tabungan Okta adalah sebesar Rp750.000, kita bisa tambahkan dengan bunga akhir bulan ke-6 Okta, yaitu Rp45.000. Jadi jumlah uang Okta setelah disimpan selama 6 bulan menjadi Rp750.000 ditambah Rp45.000, hasilnya adalah Rp795.000. Nah, alhamdulillah untuk materi mengenai bruto, neto, dan tara, juga mengenai bunga tunggal sudah selesai. Mudah-mudahan dapat adik-adik semua pahami. Untuk latihan-latihan lain, adik-adik boleh mencari latihan lain, bisa melalui internet atau buku-buku latihan yang lainnya. Sekian dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.